Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat ya. Seperti apa problemnya? Mari kita lihat posisinya. Raja Putih sudah menempati petak D1, kemudian kuda menempati C2, kemudian kuda putih lagi menempati C3, disusul dengan pion menempati petak C4. Dan kemudian untuk hitam ini ya teman-teman, raja hitam berada di C5. Kemudian satu lagi ya untuk putih, perwira menteri ya, menteri berada di G2. Nah seperti ini teman-teman ya posisi caturnya. Silahkan simak beberapa saat ya. Untuk buah putih dan buah hitam sudah menempati posisinya masing-masing, dan silahkan teman-teman lihat lagi kira-kira apa yang akan menjadi kuncinya di problem catur ini ya. Silahkan teman-teman cermati dan silahkan teman-teman lihat lagi kira-kira langkahnya kemana, kuncinya apa, dan langkahnya kemana. Jadi tentunya di setiap problem catur ya, 3 langkah, 2 langkah, atau 1 langkah, pasti ada jalan yang biasanya jalannya itu tidak pernah terduga ya, kadang-kadang tidak pernah masuk akal ya, kadang-kadang sulit dimengerti biasanya di problem catur itu. Nah itulah uniknya problem catur di situ ya. Kadang-kadang jalannya itu suka terbaca ya, langkah pertamanya itu sulit terbaca, mau kemana dan arahnya kemana, mau ngapain gitu ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mau mengklik dan mau menonton video ini ya. Semoga Anda dan keluarga tetap sehat walafiat, sukses bersama-sama, amin. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, please subscribe ya. Dan buat yang suka silahkan tinggalkan like, kalau mau komen silahkan komen ya. Bila perlu kalau mau share sama teman-teman silahkan di share juga. Oke teman-teman, baiklah teman-teman, setelah beberapa menit berlalu, apakah teman-teman sudah ada gambaran untuk mengetahui kuncinya apa dan melangkah kemana ya? Gimana? Sudah ada perkiraan dari analisa teman-teman barusan? Kalau sudah, terima kasih. Kalau belum, jika penasaran, tentunya akan saya perlihatkan apa kuncinya, bagaimana solusinya, dan seperti apa cara pemecahan dari beberapa alternatif untuk melakukan skakmat 3 langkah di problem catur ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita perhatikan, mari kita simak sama-sama jawaban dari problem catur 3 langkah mat ini beserta kuncinya. Mari kita lihat. Oke teman-teman, di sini saya tidak akan melakukan analisa ya, beberapa analisa karena mungkin akan videonya atau ceritanya akan terlalu panjang ya. Jadi saya singkat saja dan langsung kepada kuncinya, kepada solusinya dan cara pemecahannya ya. Oke teman-teman, baiklah sekarang mari kita saksikan ya kuncinya apa, solusinya bagaimana, dan bagaimana cara pemecahannya. Nah teman-teman, jadi di problem ini kuncinya adalah menteri ya, dan melangkahkan pertamanya adalah menteri, yaitu dari G2 ke G7 ya. Coba lihat. Kalau raja hitam makan pion, maka langkah putih berikutnya adalah menteri lagi ke D4 ya, raja lalu lari ke B3, dan kemudian langkah ketiga putih adalah kembali menteri ya ke B4. Nah akhirnya mati ya teman-teman. Nah seperti itulah ya teman-teman ya. Ini untuk alternatif yang pertama, raja hitam mati dalam 3 langkah.
Nah, itulah teman-teman ya, untuk alternatif yang pertama, Raja Hitam mati, lalu terbakar dan menghilang ya. Sekarang mari kita ke alternatif yang kedua, untuk melakukan checkmate dalam 3 langkah. Oke, setelah kita kembali ke posisi semula, tetap kuncinya adalah menteri ya, yang berada di G2 ke G7. Lalu mari kita lihat langkah selanjutnya hitam ke arah mana ya. Nah, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau hitam mundur ke C6 ya, maka di sini langkah kedua putih adalah anak maju ya. Pion maju dari C4 ke C5 ya. Kemudian kalau dimakan, maka di sini langkah ketiga putih adalah menteri langsung checkmate ke C7 ya teman-teman. Nah, seperti itulah ya teman-teman, mati lagi untuk 3 langkah mat dan akhirnya terbakar lalu menghilang. Itulah teman-teman untuk alternatif yang kedua ya, 3 langkah mat dan langsung mati raja hitamnya ya. Oke, sekarang mari kita kembali ke posisi semula untuk melakukan alternatif yang ketiga. Kuncinya tetap ya, menteri G2 ke G7. Kemudian di sini kalau raja hitam berlari ke B6, maka di sini adalah yang dilakukan putih melangkahkan kuda yang berada di C3 ke B5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian raja akan lari kemana nih teman-teman ya? Apakah raja akan lari ke C6 ya? Kalau ke C6 maka langsung akan skakmat ke C7 ya, mati. Nah, kemudian sekarang kalau larinya ke C5 tetap ya diskak oleh menteri ke C7 dan mati juga ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya raja hitam larinya ke A6, dan tentunya di sini langkah ketiga putih adalah menteri lagi ya. Langsung checkmate dari G7 ke A7. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana kalau seandainya raja lari lagi ke A5, tetap ya teman-teman, langkah ketiga putih adalah melakukan checkmate oleh menteri ke A7 dan mati juga ya, karena di sini raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana larinya ya. Nah, itu dia teman-teman ya untuk alternatif yang ketiga. Oke teman-teman, seperti itulah problem catur 3 langkah mat beserta kunci jawabannya dan solusinya serta pemecahannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila perlu share, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.